Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kerendahan hati. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kerendahan hati merupakan suatu keutamaan yang sangat penting di dalam hidup bersama. Kerendahan hati tidak bisa dipaksakan, juga bukan suatu paksaan. Seorang yang rendah hati merupakan pribadi yang sungguh mengenal dirinya, mengenal orang lain, mengenal konteks dan tujuan hidupnya. Rendah hati merupakan anugerah yang hanya bisa dirasakan, dibuktikan, dan diberikan dalam praktek hidup bersama. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui dan memperkenalkan dirinya yang sebenarnya, bahwa ada orang lain yang lebih pantas dihormati daripada dirinya. Yohanes tidak mengambil kesempatan dan kehormatan yang dimiliki oleh orang lain. Yesus pun seperti yang diperkenalkan oleh Yohanes, yaitu pribadi yang rendah hati, yang ditunjukkannya dengan mau dibaptis oleh Yohanes. Kendati Yesus tidak berdosa, sebab baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Dengan rendah hati, Yesus mau masuk dalam keseharian hidup manusia, sehingga manusia pun mampu menerima Yesus sebagai sahabat, sebagai seorang yang akrab, dan sebagai seorang penyelamat. Bagi kita pun, hanya dengan kerendahan hatilah kita mampu menerima keunikan dan kelebihan orang lain. Dengan kerendahan hati pula, kita dengan mudah diterima dan diapresiasi oleh orang lain. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Yesus, kita terus mengupayakan agar kerendahan hati sungguh menjadi cara hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, supaya kami dapat hidup selaras dengan hidup Putra-Mu yang rendah hati datang menyelamatkan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.